Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal masyayikha, maka kari-kari satu hune piro-piro guru. Masyayikh itu jama daripada syekhun. Untuk ranahnya bapak-bapak, ranahnya jamaahnya umum, siapa saja kayak ibu-ibu pengajian, tujuannya ibadah. Yang kedua apalagi tadi, mengurangi waktu-waktu yang kurang berkualitas. Ada saatnya malam minggu pengajian misalnya. Yang kedua, membiasakan anak-anak supaya terbiasa dengan suasana ngaji. Karena tantangan sekarang ke depan lebih berat lagi nanti. Nah, zikir tujuannya duduk di majelis taklim, keutamanya banyak, fadilahnya banyak. Sudah itu saja. Yang penting ketika saya jelaskan, dengarkan, simak baik-baik, lalu paham. Kok alhamdulillah Pak saya ngerti. Nah, yang ngasih paham adalah Allah. Jadi nilai ibadah di situ. Bihusni taufikillah, tentu saja tidak lepas dari peran taufiknya Allah, inayah dan taufik, petunjuk Allah. Saya belajar ngaji di mana, bapak-bapak ngaji di mana, hadir di majelis taklim mana, itu syariat tuh yang harus dilakukan, ditempuh. Nanti yang kasih paham ya Allah, dengan maha rahmannya Allah, maha murahnya Allah. Kita yang dulu agak nggak suka, mungkin bukan nggak suka, tapi nggak kepikiran pengen duduk di majelis taklim, tiba-tiba sekarang digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Allah. Berarti Allah bisa sangat mungkin menggerakkan orang, menjadikan orang yang tadinya kurang bagus jadi bagus, yang sudah bagus jadi lebih bagus, bahkan yang sudah bagus jadi buruk. Bisa nggak? Bisa. Maka tidak ada yang menjamin kita siapa yang husnul khotimah di antara kita. Nggak ada jaminan kalau Pak Ustadz makan tiap hari, ngaji tiap hari, sholatnya nggak ditinggal. Nggak ada jaminan. Siapa yang tahu kalau matinya pas lagi nggak sholat, lagi lupa, lagi maksiat. Maka itu nggak bisa kita mengklaim, menjustifikasi orang. Siapa yang bagus, siapa yang nggak bagus matinya nanti. Nggak tahu. Yang jelas fastabiqul khairat. Kalau ada kebaikan, ayo kita lomba-lomba. Kita balapan. Kita maksimal kompetisi dalam hal kebaikan. Tapi ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan pemahaman yang baik berdasar atau sumber dari pertolongan Allah Ta'ala? Karena mutabi'ina li Rasulillah. Caranya juga ikut Rasulullah, tidak mengada-ada, tidak mengarang-ngarang. Saya sering banget contohkan, belajar Quran tuh nggak bisa lewat yang lain kecuali harus talaki, harus ketemu gurunya langsung, berhadapan. Dari mana Pak? Saya dari guru saya. Guru sayanya dari gurunya, dari gurunya, gurunya. Rasulullah mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Datang Jibrilnya. Para sahabat belajar kepada Rasulullah, ketemu dengan Rasul. Jadi jangan ada alasan, kan sekarang sudah canggih Pak teknologi. Justru karena teknologi canggih itu memudahkan kita untuk bisa ketemu guru. Dulu harus berhari-hari, berbulan-bulan. Dari sini mau berangkat ke Banten, ke Mama Ajengan siapa. Di Cirebon ke Kiai siapa, di Jawa Timur ke ulama siapa. Jauh Pak. Sekarang ada HP, dari HP aja. Justru dengan adanya teknologi memudahkan. Ya, kalau ada yang lupa, lihat di HP. Ingat kitab Ihya bab tentang ilmu yang wajib dipelajari, klik, dengerin, liatin. Siapa yang menjelaskan? Ustadz Adi Hidayat, dengerin. Siapa yang menjelaskan? Ustadz Abdul Somad, dengerin. Siapa yang menjelaskan? Buya Razi, dengarkan. Gus Baha, dengarkan, boleh. Tapi jangan sampai nggak ngaji ketemu kiai, guru, ulama, ustadz sama sekali gitu maksudnya. Kenapa? Ya berarti tidak sesuai dengan bagaimana Rasulullah dulu mengajar para sahabat. Karena kan nggak kita tiap hari, kecuali anak santri yang memang tidurnya di sini, makan di sini, ngaji di sini. Kita kan masing-masing sudah ada rumah tangga, rumah masing-masing. Datang ngaji itu sebagai pengingat, mau itu hasanah, saling menasehati, juga zikir di sini bersama-sama dengan menambah ilmu pengetahuan. Mengikuti jalan Rasulullah SAW sampai apa yang Allah perintahkan adalah istiqomah. Rasul diperintah oleh Allah supaya istiqomah. Kama amarta, sebagaimana engkau diperintah juga istiqomah. Rasulullah istiqomah di bidang itu meskipun tujuannya sama, akhirnya sama, tujuannya akhirat. Tapi segala bidang yang Rasul kuasai. Untuk jadi contoh kita semua, silakan. Saya kuasain ini Pak, silakan. Ada nggak sejarah bahwa Rasulullah itu memiliki kelebihan dalam bidang ini? Cari sejarah itu. Bahwa Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Cari tentang sifat-sifatnya Rasul dalam memimpin. Bagaimana sikap Rasulullah kepada istrinya. Cari sejarah, cerita, ceramah di YouTube yang mencontohkan, menceritakan tentang itu. Bagaimana Rasulullah bersikap kepada teman, saudara. Cari. Bagaimana Rasulullah bersikap kepada musuhnya. Cari. Supaya jadi contoh.
Lengkap sudah semua. Bagaimana Rasul mengajar para sahabat. Saya guru Pak, mau tahu cara bagaimana mengajar, mendidik orang. Silahkan cari bagaimana cara mendidik Rasulullah kepada para sahabat. Yang terbukti para sahabat sebagai muridnya Rasulullah berhasil. Berarti metodenya metode klasik. Otak boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah dong. Gitu, Pin. Boleh, iya. Iya, penampilan boleh Eropa. Boleh pakai baju Real Madrid, kaos apa itu? Barcelona, kaos Bayern Munchen boleh, tapi baca kitab ya lancar gitu maksudnya. Main PS jago boleh, tapi baca Safinah lah. Kalah dia pasti. Gitu. Boleh main game HP boleh, tapi juga baca Quran hatam sebulan 2 kali, 3 kali. Kan kayaknya dengarnya enak ya. Gitu, Mang. Iya kan? Main HP mulu. Ya main HP mulu nih. Capek. Istirahatlah sehari 2 hari. Emang dari mana? Ngatamin Quran. Gue kan rutin 3 kali sebulan. Tuh gitu. Enak. Diimbangin loh gitu maksudnya. Diimbangin. Itu kreatif kan? Kenapa sih Pak sekarang ada begini-begini zamannya, pengen kembali ke zaman Rasul? Jangan. Nanti kamu kita ikut Abu Lahab malah. Abu Jahal. Jangan. Mendingan sekarang. Kan nggak tahu ya kalau Abu Lahab kalau apa-apa tuh ngerayu kasih nggak sih uang. Sekarang kita ribut kasih uang kan mau banget. Siapa yang ikut saya kasih 1000 onta, 1000 kuda, 1000 mau banget sudah. Ya naudzubillah, makanya alhamdulillah sekarang nggak ngalamin masa itu. Jangan pengen kembali ke zaman dulu. Sekarang kita syukuri. Apa yang membuat kita optimis? Rasul kan pernah bilang bahwa nanti ada saudara-saudaraku yang lebih mencintai aku. Siapa ya Rasul? Bukankah kami sudah mencintaimu ya Rasul? Kurang apa cinta kami kepadamu dan kesetiaan kami kepadamu? Rasul jawab, kalau kalian cinta kepadaku karena kalian hidup bersamaku. Kalian taat patuh kepadaku karena aku hidup bersama kalian dan aku perintahkan langsung. Nanti ada umat setelah ini yang tidak pernah ketemu aku, tidak ngalamin sahabat, tidak ngalamin ulama salaf, tapi pada taat, pada mau ngaji, pada sholawatan. Emang pada kenapa sih? Tahu dari mana pada semangat zikir, semangat sholat, semangat ibadah? Cinta apa namanya? Ketemu nggak pernah coba. Tahu-tahu cinta Rasul aja gitu. Sekarang kita nih sholawatan yang banyak. Kenapa? Senang cinta sama Nabi Muhammad. Pernah ketemu? Nggak pernah. Ke Mekah lah. Nggak, belum pernah juga. Ke Madinah, tempatnya Rasul dulu hijrah dan bagaimana ketemu, nggak pernah. Tapi kok semangat ibadah? Itu yang Rasul bilang, dekat dengan Rasul itu ya orang-orang yang secara hakikat hatinya ada Nabi Muhammad. Maka itu tadi saya bilang, otak boleh Jerman, kuliah yang tinggi, formal silahkan. Tapi juga harus diimbangin dengan hati, dengan ilmu agama yang mantap, yang mapan, yang kuat. Supaya tadi tujuannya, udhulu fisilmi kafah. Saya total secara totalitas dalam kehidupan, dalam menjalankan agama Islam, mengikuti perkembangan zamannya. Jangan koko, sekarang sudah zaman canggih. Saya tuh pengen kepikiran juga kalau punya uang mau beli kuda. Jadi kalau mau khutbah tuh ke Cipendawan naik kuda. Ya kan, ya salah satu sunnahnya Rasul kan naik kuda. Tapi di sini nggak ada temennya maksudnya, atau naik apa gitu. Belajar panah, sekarang tembakan, sniper tuh. Kayak belajar apa lagi mana? Ya sunnah belajar. Di banyak pendidikannya banyak nilai-nilai filosofi. Cuman saya tuh nggak mau belajar mana gitu, takut kena. Ya, termasuk kayak nggak mau belajar nembak, pasti dapat kalau nembak. Arifin dari saja. Ya biasa. Bahkan saya belajar nembak, saya sering gitu. Sekali nembak dapat. Paham itu maksudnya. Jadi harus ikut bagaimana Rasulullah juga dulu belajar seperti itu. Para sahabat diajar sama Rasulullah. Metodenya jangan berubah. Makanya salaf itu gimana sih maksudnya? Salaf itu klasik, tradisional. Ini pesantren sudah modern Pak. Modern, tempatnya modern boleh. Teknologinya modern. Dulu nggak ada AC, sekarang pondok ada AC. Boleh. Dulu nggak ada tuh bangunan permanen begini. Sekarang sudah di lantai 3 lantai, granit dindingnya. Ada wifi-nya, lengkap dengan fasilitas olahraga, futsal dan segala macam gitu ya. Misalnya. Itu modern dalam hal itu. Tapi dalam metode tetap dong. Jangan berubah. Kenapa? Mau cari yang model apa? Kan yang sudah berhasil ulama-ulama dulu. Lah produk siapa itu namanya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik itu.
sekarang saya bersyukur. Nah saya begini, alhamdulillah saya syukurin. Murid siapa? Murid kiai saya. Ulama dulu. Bukan yang sekarang-sekarang yang kemudian rame-rame cuma di medsos begitu. Ada nggak murid-muridnya kita yang sudah jadi orang? Nah ulama-ulama dulu sudah jelas berhasil dan faktanya jelas, buktinya banyak dan bermanfaat maslahat buat kehidupan banyak orang. Yang kita harus tawadu itu, saya segimanapun kita pintar alim dalam bab apapun, sudah melahirkan apa? Sudah memberi manfaat seberapa banyak untuk kaum muslimin, untuk umat manusia. Saya amalnya banyak Pak, dari sisi apa? Harta. Berapa banyak yang pernah kita sedekahkan? Saya banyak Pak, amalnya dari sisi tenaga, apa yang sudah kita bantu untuk orang? Saya manfaatnya banyak Pak, dari sisi ilmu, berapa banyak ilmu yang sudah kita sampaikan ke orang? Aduh saya nggak punya apa-apa Pak, nggak bisa beramal apa-apa Pak. Bukankah yang terbaik itu manusia? Bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling mewah hidupnya, bukan keturunan siapa? Bukan. Tapi kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik itu kata Rasulullah, orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Hadirnya kita di mana saja harus bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Jangan sebaliknya. Jangan jadi madorot buat orang banyak. Caranya gimana? Belajar memberi manfaat kepada diri sendiri, jaga anak, jaga istri. Sudah kita aja bertiga nih, saya, istri, anak bertiga. Jaga dulu ini. Manfaat gak saya? Manfaat. Di samping saya ngasih makan kamu nak, kamu mama, tapi juga saya bisa membimbing untuk jalan menuju Allah, menuju akhirat. Ibadahnya kita ajarin. Habis itu kita punya ponakan, punya saudara, punya tetangga, punya teman, diajak lagi. Itu manfaat. Jangan jadi madorot. Madorot itu yang bikin ribet. Sebaliknya, malah jadi masalah. Di mana aja tempat pasti bikin masalah. Nah kalau bisa ngasih kebaikan ke orang. Andai nanti kita nggak ada, dikenang kebaikannya. Dulu. Sekarang mah udah nggak ada masjidnya juga. Oh gitu masa iya. Kalau nggak ada yang nerusin kan nggak ada nanti. Maka kenapa harus disiapkan anak-anak ngaji nih Bang? Maksudnya biar nanti kita sudah pada tua, kita sudah agak repot ke masjidnya, sudah pada meninggal umurnya, sudah jatahnya habis. Nah tenang, anak kita yang nerusin. Siapa yang tahu nanti? Nggak ada yang tahu kan? Siapa nanti imam masjid sini? Siapa ketua DKM-nya? Coba 10, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Itu kalau kita masih ada, kita masih tahu. Kalau nggak ada kan nggak tahu. Tugas kita nyiapin. Nah dari situlah kita yang jadi contoh bagaimana cara belajar yang benar. Seperti juga Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat. Disuruh apa? Istiqomah. Dari istiqomah itu nih penegasannya. Fatahallahu alaihim abwabal ulumi. Ini clue-nya. Ini kesimpulan. Intinya. Orang belajar itu harus sungguh-sungguh sampai dia paham. Dan bukti dia paham, dia mengamalkan apa yang dia bisa amalkan. Dari situ lalu dia istiqomah. Nah karena istiqomah itulah Allah sempurnakan pemahamannya. Jadi kenapa nggak tuntas-tuntas ngaji itu karena apa? Karena nggak istiqomah. Kurang lah, bukan nggak istiqomah. Kurang istiqomah. Kan akhirnya balik lagi. Ini kan bahasanya gini. Kalau ngaji itu jangan pindah-pindah. Anak-anak nih. Ikro berapa? Ikro 3. Oh di sini berantem sama temennya. Pindah Pak, anak saya ke sana. Pas di sana nanya lagi ikro berapa? Ikro 3 lagi. Pindah lagi ke sana. Ikro 3 lagi, kapan kelarnya? Tuntaskan gitu. Kecuali karena darurat syariat, secara syariat ada halangan. Pak saya kerjanya pindah Pak ke sana. Ya sudah, yang penting jangan lupa jangan tinggal ngaji, jangan tinggal sholat. Istiqomah tuh ya begitu. Jadi jangan sampai berpindah berubah. Kalau sudah istiqomah tuh nanti apa? Fatahallahu alaihim abwabal ulum. Nanti itu mudah memahami semua ilmu, jadi gampang. Kok ya gampang? Dulu susah banget, gak ngerti sama sekali. Berat. Pusing, puyeng. Kepala udah mau pecah gitu. Apalagi ngapalin terus memahami tentang ilmu nahwu, ilmu sorof. Kalau ditanya, coba ditarkib nih kalimatnya. Ja'a Zaidun. Ja'a kalimat apa? Zaidun kalimat apa? Ja'a asalnya apa? Atau Zaidun kenapa dibaca rofa? I'robnya i'rob apa? Susunan kalimatnya apa? Aduh repot. Bismillahirrahmanirrahim. Coba di bedah tuh. Secara i'robnya. Bismillahi dibaca jar. Ar-Rahmani dibaca jar. Ar-Rahimi dibaca jar.
boleh nggak dibaca Bismillahirrohmanirrohim gitu. Bingung, pusing, wah susah. Tapi kalau istiqomah berapa lama? Itulah anak santri kalau istiqomah itu maksudnya diam di pondok berapa tahun Pak? 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Lama-lama ngerti. Ya karena diam di situ gitu. Jangan kemudian celak gitu ya susah. Nggak ketemu dengan kesimpulan akhirnya apa sih? Ngaji Ihya itu apa sih? Ini Ihya berapa jilid Bang? 4 jilid sudah sampai jilid berapa? Jilid 1. Jilid 1 udah kayak bau retak ini pecah kepala. Kepalanya retak, perutnya retak. Karena kok belum makan. Pusing. Nah, tapi kan nggak apa-apa. Istiqomahnya gimana? Selagi ada kesempatan. Jadi istiqomah kalau bukan anak santri itu bagaimana cara mengamalkan istiqomah selama ada kesempatan. Pak ada kesibukan, saya nganter istri, nganter istri ya kewajiban, nganter anak kewajiban, nah, istri ada sakit apa ya kewajiban. Kita emang mau siapa yang ngurus? Kitanya nggak sehat, emang mau dipaksain? Ya sudah. Jadi istiqomah kita itu selagi ada kesempatan. Kesempatan apa? Waktu, kesempatan tenaga, kesempatan telinganya masih bisa dengar. Pada akhirnya begitu. Ya, wa man taba ba'aka fatahallah. Jadi yakin bahwa yang memberi paham itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kitanya istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Karena Rasulullah juga mengajarkan para sahabat supaya istiqomah. Dari mana Rasul mendapat pelajaran? Daripada Allah melalui malaikat Jibril yang kita tahu adalah wahyu Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Ya, sampai di situ qala ba'duhum mayutikum mithla hadhil mukhatabah bil istiqomah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.